Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan aktivitas dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Aulia Rizkiananda dengan nomor induk 121 401 0132 dari kelas 1C, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai dinasti Aghlabiyah. Dalam pemaparan materi ini akan dibagi menjadi 6 subtema. Yang pertama, latar belakang munculnya dinasti Aghlabiyah. Yang kedua, penguasa-penguasa yang pernah memerintah di dinasti Aghlabiyah. Ketiga, langkah-langkah yang diambil oleh pemimpin Aghlabiyah. Keempat, pencapaian kekuasaan pada dinasti Aghlabiyah. Yang kelima, kemunduran dinasti Aghlabiyah. Dan yang keenam, peninggalan bersejarah dari dinasti Aghlabiyah. Pada subtema yang pertama ini akan membahas mengenai latar belakang munculnya dinasti Aghlabiyah. Dinasti Aghlabiyah adalah salah satu dinasti Islam di Afrika Utara yang berkuasa selama kurang lebih 100 tahun, yakni pada tahun 800 sampai 909 Masehi, di mana wilayah kekuasaannya meliputi Ifriqiya, Algeria, dan Sisilia. Aghlabiyah merupakan dinasti kecil pada era Abbasiyah, di mana para penguasanya berasal dari keluarga Bani al-Aghlab, sehingga dinasti tersebut dinamakan dengan Aghlabiyah. Dinasti ini didirikan oleh Ibnu Aghlab yang merupakan seorang pejabat Khurasan dalam militer Abbasiyah. Awal mula terbentuknya dinasti Aghlabiyah adalah ketika Baghdad yang berada di bawah pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid di bagian barat Afrika Utara mendapat dua bahaya besar yang mengancam kewibawaannya. Yang pertama adalah ancaman dari dinasti Idris yang beraliran Syiah, dan yang kedua dari golongan Khawarij. Dengan adanya kedua ancaman tersebut, terdoronglah Harun ar-Rasyid untuk menempatkan bala tentaranya di Ifriqiya di bawah pimpinan Ibrahim bin al-Aghlab. Setelah berhasil mengamankan wilayah tersebut, Ibrahim bin al-Aghlab mengusulkan kepada Harun ar-Rasyid agar menghadiahkan wilayah tersebut kepada Ibrahim dan keturunannya secara permanen. Karena jika hal itu terjadi, maka ia tidak hanya dapat mengamankan dan memerintah wilayah tersebut, akan tetapi ia juga mengirim upeti ke Baghdad setiap tahunnya sebesar 40.000 dinar. Harun ar-Rasyid menyetujui usulan dari Ibrahim al-Aghlab, sehingga berdirilah dinasti kecil Aghlabiyah yang berpusat di Ifriqiya atau Tunisia dan Timur Aljazair. Pada tahun 800 Masehi, Ibrahim diangkat menjadi gubernur atau amir di Tunisia oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Karena ia sangat pandai menjaga hubungan dengan Khalifah Abbasiyah seperti membayar pajak tahunan yang besar, maka Ibrahim diberi kekuasaan oleh Khalifah meliputi hak otonomi yang penuh seperti kebijakan politik, termasuk menentukan penggantinya tanpa ada campur tangan dari penguasa Abbasiyah. Hal ini dikarenakan jarak dari Afrika Utara dengan Baghdad itu cukup jauh. Meskipun mempunyai hak otonomi yang penuh, dinasti ini masih mengakui akan kekhalifahan Baghdad. Pada subtema yang kedua ini akan membahas mengenai penguasa-penguasa yang pernah memerintah di dinasti Aghlabiyah. Para penguasa yang pernah memerintah di dinasti Aghlabiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Ibrahim bin al-Aghlab,
yakni pada tahun 800 sampai 812 Masehi. Yang kedua, ada Abdullah I pada tahun 812 sampai 817 Masehi. Yang ketiga, ada Jihadatullah I pada tahun 817 sampai 838 Masehi. Yang keempat, ada Abu Iqbal al-Aghlab pada tahun 838 sampai 841 Masehi. Yang kelima ada Muhammad pada tahun 841 sampai 856 Masehi. Yang keenam ada Ahmad pada tahun 856 sampai 863 Masehi. Lalu yang ketujuh ada Jihadatullah II pada tahun 863 Masehi. 8 ada Abu Ghassanik Muhammad pada tahun 863 sampai 875 Masehi. Yang kesembilan ada Ibrahim II pada tahun 875 sampai 902 Masehi. Yang ke-10 ada Abdullah II pada tahun 902 sampai 903 Masehi. Dan yang terakhir, penguasa yang ke-11 adalah Jihadatullah III pada tahun 903 sampai 909 Masehi. Pada subtema yang ketiga ini akan membahas mengenai langkah-langkah pemimpin Aghlabiyah. 1. Penguasa Aghlabiyah pertama berhasil memadamkan gejolak Hijriyah barbar di wilayah mereka. 2. Dilanjutkan dengan dimulainya proyek besar untuk merebut Sisilia dari tangan Bizantium pada tahun 827 Masehi di bawah Jihadatullah I yang amat cakap dengan meredakan oposisi internal di Ifriqiya yang dilakukan oleh Fuqaha Maliki di Kairawan. Di samping itu, suatu armada bajak laut dikerahkan sehingga membuat Aghlabiyah unggul di Mediterania Tengah dan membuat mereka mampu mengusik pantai Italia Selatan, Sardinia, Korsika, dan Mediterranean Alp. Kemudian Aghlabiyah juga berhasil merebut Malta pada tahun 868 Masehi. Daerah-daerah tersebut menjadi wilayah kekuasaan dinasti Aghlabiyah pada tahun 878 Masehi. Dengan demikian, sempurnalah penguasaan atas Sisilia. Kemudian pulau itu menjadi di bawah pemerintahan Muslim. Pada subtema keempat ini akan membahas mengenai pencapaian-pencapaian pada kekuasaan dinasti Aghlabiyah. Banyak penerus Ibrahim bin al-Aghlab yang terbukti memiliki semangat yang sama dengan Ibrahimnya sendiri. Pemerintahan Aghlabiyah pertama berhasil memadamkan gejolak yang muncul dari Harijiyah barbar di wilayah mereka. Salah satu dari mereka yaitu Jihadatullah I. Pada tahun 837 Masehi, Jihadatullah mengirimkan tim ekspedisi ke Sisilia, Bizantium yang dipimpin oleh Panglima Asad bin Furat, dengan mengerahkan panglima laut yang terdiri dari 900 tentara berkuda dan 10.000 orang pasukan jalan kaki. Hal ini merupakan ekspedisi laut yang terbesar. Selain Sisilia, Malta dan Sardinia juga berhasil direbut oleh para bajak laut yang operasinya sampai ke Roma. Pada saat yang sama, bajak laut Muslim dari Kreta terus-menerus menyerbu pulau-pulau di Laut Aega. Dan pada pertengahan abad ke-10, mereka menyerang kawasan pesisir Yunani. Dengan bukti ekspedisi ini adalah adanya Tiha Prasasti Kufik yang ditemukan di Athena, yang mengungkap adanya pemukiman Arab di sana. Dinasti Aghlabiyah juga berhasil menaklukkan kota-kota di sepanjang Italia, seperti Brindisi pada tahun 836 Masehi, Napoli pada tahun 847 Masehi, Calabria pada tahun 838 Masehi, Toronto pada tahun 840 Masehi, Bari
pada tahun 840 Masehi dan Benevento pada tahun 840 Masehi. Pasukan Aglabiah juga berhasil menguasai kota Ragusa di pantai Yugoslavia pada tahun 890 Masehi, Pulau Malta pada tahun 869 Masehi, dan menyerang Pulau Korsika dan Mallorca. Bahkan menguasai kota Portofino di pantai barat Italia pada tahun 890 Masehi. Dan kota Athena di Yunani pun berada dalam jangkauan penyerangan mereka. Dengan keberhasilan dari penaklukan-penaklukan tersebut, menjadikan dinasti Aglabiah kaya raya, dan para penguasanya bersemangat untuk membangun Tunisia dan Sisilia. Ziyadatullah I membangun Masjid Agung Kairouan, sedangkan Amir Ahmad membangun Masjid Agung Tunis dan juga membangun hampir 10.000 benteng pertahanan di Afrika Utara. Tidak cukup di situ, jalan-jalan, pos-pos, dan angkutan serta irigasi untuk pertanian, khususnya di Tunisia Selatan yang tanahnya kurang subur, dan demikian pula dengan perkembangan arsitektur, ilmu, seni, dan kehidupan keberagaman. Selain sebagai ibu kota dinasti Aglabiah, Kairouan juga sebagai pusat penting munculnya madhab Maliki, di mana tempat berkumpulnya para ulama terkemuka. Pada subtema yang kelima ini akan membahas mengenai kemunduran dari dinasti Aglabiah. Jelang akhir abad ke-9, posisi Aglabiah di Ifriqiya kian merosot. Hal ini disebabkan karena amir yang terakhir, yaitu Ziyadatullah III, tenggelam dalam kemewahan. Dia berpoya-poya dan seluruh pembesarnya tertarik pada Syiah dan juga propaganda Syiah. Pada saat itu, perintis Fatimiyah, yakni Mahdi Ubaidillah, mempunyai pengaruh yang cukup besar di Barbar, yang pada akhirnya menimbulkan pemberontakan militer, dan dinasti Aglabiah terkalahkan oleh Fatimiyah pada tahun 909 Masehi. Dan Ziyadatullah III diusir ke Mesir setelah melakukan upaya yang sia-sia demi mendapatkan bantuan dari Abbasiyah untuk menyelamatkan dinasti Aglabiah. Pada subtema yang ke-6 akan membahas mengenai peninggalan-peninggalan bersejarah dari dinasti Aglabiah. Di antaranya adalah bangunan-bangunan peninggalan dari Aglabiah adalah yang pertama, pembangunan Masjid Agung Kairouan oleh Ziyadatullah I. Yang kedua, pembangunan Masjid Agung Tunis oleh Ahmad. Dan yang ketiga adalah pembangunan karya-karya pertanian dan irigasi yang bermanfaat khususnya bagi wilayah Ifriqiya Selatan yang kurang subur. Baik, cukup sekian pemaparan materi mengenai dinasti Aglabiah. Mohon maaf atas kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Saya Putri Aulia Rizkiananda dari kelas 1C Bimbingan dan Konseling Islam. Izin pamit undur diri. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.